Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun dan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau ratingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai hari Senin ya, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 14 ya, tanggal 15 sampai tanggal 16, tentunya masih di bulan April ya, 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya, memasuki minggu ketiga ya, bulan April ini. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan ya. Temanya seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Sagittarius. Artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Sagittarius memasuki minggu ke-3 bulan April. Sagittarius asmara, kartu utama muncul petunjuk Queen of Pentacles. Ada seorang ratu ya, ini duduk merenung sedang memandang koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Tower. Ini kenapa ya? Ada tower, ujungnya tersambar petir ya, 2 orang terpelanting jatuh ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya tentang asmara, dimana di sini kelihatannya banyak dari sahabat Sagittarius yang saya rasakan ya energinya, kalian banyak merenung di sini. Adanya renungan, adanya sebuah beban pemikiran ataupun beban batin ya, yang dimana kalian berharap untuk bisa stabil di masalah asmara. Kalian berharap untuk bisa stabil, kalian berharap agar bisa menjaga asmara agar tidak terjadi konflik. Artinya di sini saya rasakan apa ya, bisa dikatakan awal yang bagus ya. Awal yang bagus. Kalian menghindari konflik dan kalian ingin menjaga agar tetap bisa stabil. Cuman seiring berjalannya waktu ya, entah kenapa di sini muncul petunjuk atau konflik The Tower. Artinya apa? Artinya kestabilan itu sekarang sudah tidak ada lagi bersama kalian. Artinya kalian terhantam sebuah masalah di sini. Jadi bisa dikatakan apa yang sudah kalian bina, apa yang sudah kalian perjuangkan, apa yang sudah kalian bangun dengan pasangan kalian, ini kelihatannya
terhantam masalah ya kayaknya ya di sini, gitu loh. Jadi banyak sekali yang akhirnya apa, itu tadi, mengalami kekecewaan ya, mengalami kesedihan, kepanikan, karena memang apa ya, seperti ada, unsur pihak ketiga gitu loh, yang membuat asmara kalian kacau di sini, yang membuat asmara kalian saling konflik sama pasangan akhirnya, seperti itu ya. Jadi, eee, tidak ada kestabilan. Meskipun di sini kelihatannya kalian ingin berjuang ya, ingin bisa membangun kembali, tetapi di sini ya mungkin masih ada proses yang harus kalian selesaikan gitu loh, tentang konflik itu sendiri. Oke, nanti kita deteksi ya. Intinya di sini ada perubahan ya, perubahan yang kurang bagus ya, secara energi kartu ataupun secara energi dari tarikan kalian. Nanti kita deteksi ya. Lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk Queen of Pentacles. Ada prajurit naik kuda memegang koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Cup. Ada 10 cup ya, sama seseorang yang satu keluarga, kelihatannya saling bahagia ini ya, ataupun sedang berbahagia. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana di sini kelihatannya banyak dari kalian yang sedang berpikir ataupun yang sedang ingin mencari arah ataupun ingin mencari tujuan agar bagaimana menemukan suatu pekerjaan ataupun karir yang stabil, entah pencapaian target lah, entah terwujudnya harapan impian, entah keberhasilan kesuksesan. Kelihatannya kalian larinya mau arah ke sana gitu loh. Kalian sedang mencari solusi di sini kelihatannya, sedang mempunyai arah, sedang mempunyai ide. Nah, saran saya ketika kalian ingin memperbaiki ya, ataupun sudah mempunyai arah ataupun sudah mempunyai ide, segera jalankan coba. Jangan hanya dipikirkan saja tapi tidak dijalankan, nanti kan percuma. Nah, gitu loh. Tapi kalau kalian jalankan di sini ya, ketika kalian bingung, ingin adanya peningkatan, ingin adanya pencapaian target dan kalian sudah punya arah tujuan, sudah punya solusi ataupun ide, segera jalankan. Ketika itu kalian jalankan, di sini kalian akan ada suatu pencapaian. Meskipun di 3 hari ke depan loh ya. Gitu loh. Di sini akan ada pencapaian. Akan ada yang kalian capai di sini. Minimal mungkin akan bisa mencapai target kalian. Karena sekali lagi 10 cup ini memberikan sebuah gambaran sangat-sangat positif, adanya keberhasilan. Jadi lagi-lagi balik sama sahabat Sagittarius. Kalau ingin adanya sebuah pencapaian target yang kalian harapkan, ya biar sesuai ekspektasi kalian, ya segera jalankan apa yang sudah menjadi tujuan kalian. Seperti itu ya. Karena kelihatannya tidak akan mengkhianati hasil kok ini. Nah, gitu. Oke, lanjut di keuangan ataupun rezeki. Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk The Magician. Ada seseorang sedang mengangkat tongkat. Ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Strength. Ada wanita menaklukkan singa ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya tentang keuangan ataupun rezeki, di mana di sini jelas ya secara energi saya rasakan ini banyak dari kalian yang adanya sebuah residual energi, ada magic di dalam diri kalian. Ini harus waspada. Ketika magic itu ya, ataupun energi yang lebih kuat itu positif, maka perubahan cepat, ya, perubahan dadakan tentang keberuntungan ini akan berpihak sama kalian. Tapi sebaliknya, ketika energi magic ini ataupun energi negatif ini lebih kuat, ya, gitu loh. Maka di sini ya ketidakberuntungan ataupun kerugian ini akan berpihak sama kalian. Diwaspada ya. Ini jelas ada unsur magic. Artinya ada residual energi dan itu diberikan sebuah sinyal ataupun pertanda bahwa ada orang iri, orang toksik yang coba mengirimkan energi negatif ataupun black magic. Seperti itu ya. Makanya di sini terkadang level naik turun ya. Pasang surutnya ini tidak imbang, lebih banyak surutnya kalian daripada pasangnya, daripada pemasukannya. Karena memang ada yang menghalangi kalian. Sebetulnya kalian bagus di sini. Jadi masih ada yang bermasalah dan itu bukan murni logika ataupun bukan murni kesalahan kalian. Tapi memang ada orang iri, orang toksik yang berusaha menembakkan energi magic. Nah, gitu loh. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk Strength. Nah, ini Strength memberikan sebuah sinyal ya bahwa jelas barusan kalian mengalami sebuah peristiwa ataupun ada peristiwa yang kalian hadapi di sini. Peristiwa apa ya? Ya peristiwa ya jelas masalah penurunan ya,
masalah banyak sendatan, entah rezeki kalian semakin kecil, entah pemasukan kalian semakin berkurang, itulah yang saya maksud adanya sebuah peristiwa yang merugikan. Cuman di sini kelihatannya kalian berusaha untuk bangkit sobat ya. Yang saya rasakan, banyak yang sudah terpuruk, kelihatannya juga banyak yang ingin bangkit dan ingin segera menyetabilkan masalah finansial. Dan insya Allah strength ini akan bisa terwujud ya, artinya akan ada kebangkitan, akan ada sebuah pencapaian ulang, kelancaran lagi asalkan yaitu tadi balik sama Sagittarius, balik sama sahabat Sagittarius, mau tidak berjuang, mau tidak berdoa dan diikhtiarkan, biar ada pergantian yang lebih lancar lagi ke depannya. Kan seperti itu. Ya, kalau strength muncul terus kalian santai, apalagi tidak mau memperjuangkan, ya nanti kan sia-sia karena strength ini melambangkan akan ada sebuah titik balik ataupun akan ada kebangkitan ulang sobat. Ini strength. Nah, gitu lah, akan ada pencapaian ulang, bahkan lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksikan ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan April ya, inilah perubahan yang kamu rasakan, yang akan kamu rasakan. Untuk asmara ya, ini waspada untuk komunitas terbesar Sagittarius. Katanya 3 hari ke depan masih belum ada penyelesaian ketika kalian terhantam konflik loh ya. Entah mulai dulu ataupun kemarin sampai 3 hari ke depan pun belum ada sebuah penyelesaian. Jadi masih banyak hambatan, masih banyak rintangan. Ini komunitas terbesar. Apakah semua? Ya tidak. Jika saya mengatakan ini komunitas terbesar berarti apa? Ya berarti masih ada komunitas terkecil ya. Masih ada beberapa lah ya, yang mungkin masih stabil. Dan meskipun ada masalah kelihatannya bisa terselesaikan, itu komunitas terkecil. Tapi untuk terbesar waspada ya. Nah, seperti itu. Ya siapa tahu yang semula damai baik-baik saja 3 hari ke depan kalian ada problem. Atau bisa saja ini masalahnya belum selesai sampai saat ini pun. Sampai 3 hari ke depan pun. Seperti itu ya. Karena memang ada imbas penutupan aura. Lanjut di pekerjaan ataupun di karir ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan April ya. Ini bisa dikatakan apa ya, kebalikan dari asmara ya. Ini komunitas terbesar akan diuntungkan ini Sagittarius. Apapun masalah kalian, apapun yang terjadi, insya Allah 3 hari ke depan bisa saja akan ada kejutan-kejutan yang membuat kalian senang. Minimal pencapaian target. Seperti itu ya. Minimal masih stabil lah. Ya. Secara suasana pemikiran, secara suasana kebatinan minimal ini ada ketenangan di situ. Tidak terjadi konflik. Nah itu kan namanya masih bagus gitu loh. Daripada berkonflik, kan seperti itu. Meskipun tidak ada peningkatan, ya syukur-syukur di sini katanya akan ada peningkatan, akan ada pencapaian lah. Ya. Jadi bisa dikatakan akan bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Seperti itu ya, komunitas terbesar akan diuntungkan. Lanjut ya, kalau faktor keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan April ya, inilah ya perubahan yang akan kamu rasakan di sini. Di sini 50-50 ya untuk Sagittarius ya. Ini tergantung kalian karena kalian sudah dihalangi sama magic di sini. Nah, ini yang menimbulkan beberapa konflik, beberapa masalah di berbagai faktor yang kalian rasakan gitu loh. Kalian kali ini banyak yang tertembak di faktor keuangan ini, Sagittarius. Banyak yang macet, banyak penurunan, banyak hambatan, banyak sendatan. Nah gitu loh. Kalau bisa di netral ya. Yang saya mengatakan ketika kalian biarkan, yang lainnya juga akan berimbas kurang baik. Tapi ketika dibuka, ya, ini semuanya akan terbuka semua. Akan ada kebaikan, kepositifan semua. Nah gitu loh. Ya, kalau bisa tata caranya, ya saya sarankan dibuka sendiri. Ya dengan doa-doa mungkin. Tapi kalau kita kesulitan, apalagi tidak memahami, ya tanya orang-orang di bidangnya. Hanya itu ya. Biar kedepannya lebih bagus, biar memang ada sebuah hantaman-hantaman rezeki. Karena di sini jelas ya terkoneksi 50-50. Nah gitu loh. Yang 50% bisa saja akan dihantam sebuah kerezekian, yang 50% lagi kelihatannya masih stuck. Itu tadi efek dari penutupan aura dari orang toksik, orang iri. Kalian tertembak unsur black magic di sini. Nih jelas the magician ada magic ya. Ada yang berpengaruh di faktor keuangan. Ya kalau berpengaruhnya baik ya syukur, tapi yang ditakutkan yang ataupun yang jadi masalah ini kan berpengaruh yang tidak baik gitu loh, dirugikan secara keuangan.
banyak hambatan, banyak sendatan. Nah, itu ketika memang aura kita tertutup, maka sikapi dengan bijak. Kalau logika, selesaikan secara logika solusinya. Kalau di luar logika, solusinya selesaikan secara energinya itu. Kalau kita tepat sasaran akan bagus hasilnya, Sobat. Kalau nggak tepat sasaran, misalkan secara logika, di luar logika kalian selesaikan secara logika itu kan nggak tepat sasaran, nggak akan nyambung. Nah, maka akan kesulitan terus. Nah, gitu loh. Karena informasinya jelas ya. Di sini yang berhubungan sama energi yang tak kasat mata. Diselesaikan secara energi juga, ya, biar bagus langkah ke depannya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacak, atau ini energinya siapa yang ketarik masuk. Nah, ketika kalian penasaran apakah memang betul sih Sagittarius seperti itu, atau mungkin seperti yang kalian rasakan, ya silakan konsul secara pribadi. Apalagi ketika kalian ada problem, ada masalah, saya akan memberikan saran solusi terbaik. Lebih ketika nanti mungkin terdeteksi ada penutupan aura, saya akan bantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya, biar dinding penghalangnya itu hancur, maka aura kalian bisa terbuka kembali dan berseri-seri kembali sehingga bisa mengundang keberkahan, kerezekian dan kepositifan. Karena dinding penghalangnya kan sudah hancur, Sobat. Maka akan datang sebuah kebahagiaan. Seperti itu ya. Akan ada pencapaian-pencapaian, akan ada penyelesaian-penyelesaian. Kan itu. Kalau aura kita sudah stabil, apalagi sudah terbuka. Kalau dibiarkan ya selamanya kita akan dikejar sebuah konflik. Nanti selesai muncul lagi konflik baru terus. Kalau tidak dinetral ataupun tidak dihancurkan dinding penghalangnya ya seperti itu nantinya. Ya, seperti itu ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya dan lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib agar lebih baik lagi. Tetap ada 3 poin, Sobat, kuncinya biar nasib kita bisa berubah baik. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya ataupun orang yang kalian kenal ya, sharingkan biar mengurangi beban kalian. Ketika beban kalian berkurang, maka persentase energi negatif juga akan menurun. Nah, kan seperti itu. Syukur-syukur menemukan solusi. Dan poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, jangan menyerah. Tetap perjuangkan ikhtiar kalian, jangan menyerah. Kalau itu semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir ya sudah, kita pasrah dan kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Di situ letak kuncinya, Sobat. Ya, sekali lagi ya, apapun berita ataupun kesimpulan ataupun informasi semua ini yang sudah saya berikan ya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Disikapi, tanggapi dengan bijak, Sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Sagittarius. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.